Kepala Sekolah Bu Siti Nuryati, Bapak Waka, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang saya lakukan sebagai guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat. Amin. Tak lupa salawat dan salam tetap kita tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena bila kita berhasil menuju ke jalan yang terang benderang. Baiklah, untuk mempersingkat kegiatan diseminasi ini, perkenalkan saya Budiawati, CGP Angkatan 11, untuk mempresentasikan diseminasi budaya positif. Di sini temanya yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Next. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma, di mana pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Di sini kita dituntut untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Konsepsi tentang teori konsep yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini adalah miskonsepsi yang sering terjadi. Menurut teori Ki Hajar Dewantara yang saya sekali hati, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori konsep, di mana stimulus respon ini kita bedakan dengan teori kontrolnya. Mari kita lihat. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif yang pertama yaitu merupakan kemampuan individual pendidik untuk mendidik peserta didik secara individual atau secara kelompok. Yang kedua adalah pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua adalah nilai yang disepakati bersama. Yang ketiga adalah sebagai contoh profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 karakter. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal terdiri dari rasa untuk menghindari, yaitu ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, di mana ada motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa? Tidak peraturan saja.
yang sering kita miskonsepsi. Kenapa harus tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan peserta didik dan dituangkan dalam sebuah keyakinan, di mana keyakinan ini menjadi sebuah kebaikan yang akan disepakati bersama. Nah, coba kita lihat perbedaannya selanjutnya. Pernyataan berikut ini perumpamaannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat pandemi COVID? Ayo coba, mengapa kita memiliki peraturan tersebut? Pasti ada keyakinan, ya Bapak Ibu ya. Ketika kita tidak mematuhi 3M, maka apa? Terkena COVID, maka Anda tidak akan selamat, maksudnya akan terkontaminasi, gitu kan? Nah, ini sebuah keyakinan. Ketika kalau kita tidak pakai masker, maka kita akan tertular. Nah, keyakinan kita seperti itu, sehingga untuk menghindari apa itu menjadi keselamatan kita, untuk menjaga keselamatan kita, itu nilai keyakinannya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor? Melindungi otak. Nah, melindungi. Nah, itu keyakinan kita. Kita tidak disuruh, tapi kita memiliki keyakinan bahwa dengan memakai helm maka selain kita tidak memiliki rasa takut untuk ditangkap polisi seperti itu. Jadi untuk mendukung motivasi ini, maka kembali ke nilai-nilai keyakinan kita bahwa kita tidak lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Jadi kita bukan takut polisi atau ditangkap, tapi kita berharap dengan memakai helm maka kita akan selamat. Seperti itu. Lanjut next. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Jadi lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal secara umum, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat negatif dihilangkan, misalnya tidak masuk kelas tepat waktu. Jadi lebih ke masuk kelas tepat waktu, seperti itu. Atau jangan membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Yang boleh bagaimana kalimat positifnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu gunakanlah kalimat-kalimat yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas itu harus dilibatkan. Ya, semua harus dilibatkan. Nah, kira-kira di sini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang miliknya TK Dharma Wanita atau kesempatan kelas yang sebelah kanan? Oh, yang sebelah kiri, mohon maaf. Kira-kira mana Bapak Ibu? Yang kanan. Yang kanan sini? Ya. Nah, apa kira-kira alasannya? Karena di situ ada kata-kata kami, guru dan murid, yang artinya memang nilai-nilai saling menyayangi, semangat belajar, peduli dengan teman-teman itu memang harus diterapkan dan harus dilakukan oleh seluruh warga kelas, terkecuali guru. Oke, terima kasih. Ada yang lain kira-kira dari dua pertanyaan ini mana yang termasuk keyakinan kelas? Selanjutnya materi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Jadi kita posisikan dengan posisi 5 kontrol. Nah, posisi 5 kontrol terhadap murid ini, penghukum ya belum ya? Maaf, coba penghukum dulu. Penghukum. Nah, kita bisa melihat seorang penghukum. 5 kontrol. Nah, 5 posisi kontrol yang sering Bapak Ibu gunakan. Coba kita
refleksikan kira-kira posisi kontrol mana yang seringkali Bapak Ibu gunakan. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Coba kita lihat penghukum. Penghukum di sini adalah seseorang penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini kata-katanya yang sering. Coba, patuhi aturan saya, atau awas kamu nggak patuhi. Kayaknya itu menjudge anak-anak. Kamu selalu aja salah. Kamu selalu nggak kerjakan PR. Ini adalah guru sebagai penghukum. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Di sini guru ini bersuara bisa lembut. Dia juga akan menggunakan keheningan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu itu sering bolos? Lah ini termasuk membuat rasa bersalah. Selanjutnya, teman. Dalam posisi guru tidak akan menyakiti murid kalau sebagai teman, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Jadi ciri untuk menjadi teman, posisi kontrol menjadi teman itu ada persuasinya. Ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Jadi ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti bantu bereskan seperti itu. Jadi ada kalimat yang melandai, nggak terlalu tinggi nadanya. Next, pemantau. Di sini berarti memantau, mengawasi. Posisi ini adalah menggunakan sanksi atau konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa tadi? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi konsekuensinya bila kamu melakukan seperti itu. Ini adalah posisi pemantau. Selanjutnya, manajer. Ini adalah posisi terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ini kata-katanya seorang manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas kita. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi manajer itu memberikan solusi. Dia juga harus mempertanggungjawabkan atas masalahnya. Next. Selanjutnya, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Mari kita lihat segitiga restitusi, di mana langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya, di mana setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan identitasnya anak, sehingga ketika anak berangkat atau dipanggil ketika melakukan kesalahan, dia itu tidak akan melakukan kecodaan untuk berbohong. Next. Ini ya, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Next. Tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita validasi mengapa anak melakukan tindakan seperti itu. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan.
menanyakan keyakinan berarti anak-anak itu dikembalikan lagi keyakinan kelas yang mereka buat. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan dari situ anak-anak pasti tahu, oh ternyata saya melanggar keyakinan kelas apa, sehingga anak-anak itu tahu kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki. Next. Dari diseminasi hari ini adalah perasaan saat ini adalah kita semua tahu ya. Perasaannya bagaimana untuk saat ini? Senang ya. Ya, oke. Setelah melakukan ada yang sedih kenapa Pak? Banyak pekerjaan. Apakah Pak Angga sudah melakukan segitiga resolusi ketika coba ke sini Pak. Oke, apakah Pak Angga sudah mengetahui segitiga restitusi? Proses mempelajari seperti apa segitiga restitusi sini. Kelas Pak Angga apakah sudah membentuk keyakinan kelas? Sudah. Nah, kalau ada siswa yang telah melanggar kesepakatan tadi, cara saya menggunakan segitiga itu tadi. Ya, terima kasih Pak Angga. Tepuk tangan. Oke, target saya selanjutnya adalah yaitu tadi seperti yang dikatakan Pak Angga. Targetnya adalah untuk membentuk karakter siswa yang bisa bertanggung jawab. Jadi kita harus menggunakan disiplin positif. Salah satunya yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Next. Nah, menutup kita pada materi ini adalah mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Bu Udia sangat bermanfaat untuk saya. Nantinya akan bisa saya manfaatkan untuk membuat keyakinan di kelas.